Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviandina Putri dengan NIM 21043122 dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Tujuan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas kedua saya dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi mengenai hukum jaminan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai hukum jaminan. Yang pertama, pengertian hukum jaminan. Berikut penjelasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian jaminan. Apa itu jaminan? Jaminan merupakan barang-barang yang berharga milik pihak peminjam yang telah dijanjikan dan dititipkan kepada si penerima pinjaman sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterimanya. Pada poin kedua, pengertian jaminan menurut KUH Perdata. Menurut KUH Perdata, jaminan adalah segala kebendaan si berutang atau yang disebut dengan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang baru ada maupun yang sudah ada, serta dapat menjadikan jaminan sebagai suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut. Di poin yang ketiga, mengenai fungsi jaminan. Fungsi dari jaminan ini adalah dapat meyakinkan si kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan maupun perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Biasanya, jaminan dapat berupa sebagai barangan kredit seperti barangan dagang, surat berharga, aktiva tidak berwujud, dan hasil usaha. Dan yang terakhir, pada poin yang keempat, contoh kasus dalam jaminan. Seperti kasus yang dapat dilihat pada layar, seorang pemuda memiliki rumah senilai 450 juta sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman uang sebesar 300 juta kepada pihak bank pada tanggal 31 Mei. Sesuai dengan kesepakatan, si peminjam harus membayar jaminan tersebut pada tanggal 31 Oktober. Maka, untuk mendapatkan kembali hak penggunaan rumah tersebut, si peminjam harus melunasi pinjaman atau utangnya dalam waktu yang sudah disepakati dari awal dengan pihak bank. Apabila gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar, maka jaminan tersebut akan menjadi milik bank. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu barang, harta, maupun denda yang diberikan oleh pihak debitur atau pemberi pinjaman kepada pihak kreditur atau pihak peminjam dalam pengajuan suatu pinjaman. Yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup hukum jaminan. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum jaminan. Terdapat pada poin pertama, apa itu hukum jaminan? Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Adanya penerima jaminan serta pemberian jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminannya kepada penerima jaminan. Hukum jaminan mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan benda yang bergerak. Yang ketiga, saya akan menjelaskan jenis-jenis jaminan. Berikut penjelasannya. Pada bagian ketiga, jenis-jenis jaminan. Jaminan terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Yang pertama, jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh debitur. Dalam dasar hukumnya, pada pasal 1820 KUH Perdata berbunyi, penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Dan yang kedua, jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang atau kreditur terhadap debiturnya
atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang atau debitur. Yang keempat atau yang terakhir, lembaga jaminan di Indonesia. Dan materi yang terakhir yaitu lembaga jaminan di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan dalam hukum jaminan, pada bagian yang kedua, lembaga jaminan dapat berupa lembaga jaminan benda tak bergerak dengan yang bergerak. Dalam lembaga jaminan benda tak bergerak dapat berupa hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dan dalam lembaga jaminan benda yang bergerak dapat berupa gadai dan fidusia. Gadai adalah hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan dikecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Sedangkan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dovi Septiari. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.